Tetapi itu tidak ada gunanya kalau mereka memang tidak punya dasar untuk menulis. Apapun jenisnya. Kalau dia tidak punya kebiasaan membaca, dia tidak akan bisa menulis. Menurut saya, apa yang ada di dalam kurikulum tentang teks eksplanasi, tentang teks prosedur, dan teks-teks lainnya, itu menurut saya itu sebaiknya diperiksa ulang. Di kurikulumnya? Di dalam kurikulumnya menurut saya. Jangan-jangan itu jenis teks yang memang tidak sesuai dengan siswa. Dengan kebutuhan siswa. Mengapa tidak diubah misalnya dengan melatih siswa memperkenalkan jenis tulisan yang bersifat disipliner. Disipliner itu begini maksudnya. Siswa di sekolah itu kan belajar berbagai macam pelajaran. Ada pelajaran biologi, ada apa lagi? Bisa sebutkan tidak, saya lupa. Biologi, fisika, kimia, matematika, sejarah, geografi, baik, itu ya. Ekonomi dan seterusnya. Lebih penting mana? Siswa diajarkan menulis teks prosedur, eksplanasi daripada diperkenalkan dengan jenis tulisan, misalnya tulisan sejarah, tulisan geografi, tulisan apa lagi? Ekonomi. Ya, betul. Sekarang coba lihat, apakah bidang-bidang pelajaran itu memiliki pola tulisan yang sama? Tidak. Iya, betul. Tulisan sejarah akan beda dengan tulisan geografi, akan beda dengan tulisan biologi, akan beda dengan tulisan sastra. Mereka itu punya ragam sendiri. Punya ragam sendiri, mengapa harus diajarkan yang susah-susah? Kita kembalikan saja ke kebiasaan mereka menghadapi teks. Mereka di pelajaran sejarah menghadapi teks sejarah. Di pelajaran geografi menghadapi pelajaran teks geografi. Hadirkan teks itu ke ruang kelas, ajak mereka untuk membandingkan apa perbedaan dan persamaan dua teks ini. Lalu coba latihlah itu. Itu baru connect dengan pelajaran yang ada di sekolah. Akhirnya yang terjadi adalah kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi pelajaran menulis itu bukan hanya urusan bahasa Indonesia, tapi juga urusan mata pelajaran yang lain. Pelajaran sejarah harus punya concern yang sama. Itu adalah salah satu solusi kalau kita mau menguatkan budaya menulis di dalam sekolah. Unik belum terpikir sampai ke sana, Pak. Karena memang sejauh ini yang saya lihat teks-teks itu terlalu rumit untuk siswa zaman sekarang nih. Kalau yang saya lihat soal kayak teks eksplanasi. Karena itu pelajaran menulis terlalu dibawa ke urusan keilmuan. Padahal setiap hari di sekolah mereka menghadapi teks yang praktis. Misalnya tujuan memahami pelajaran geografi, tujuan memahami pelajaran sejarah. Nah, sekarang kemudian teks diajari menulis teks eksplanasi, menulis. Jadi apa sih eksplanasi, lalu mencari definisinya kemudian. Kalau tujuannya adalah kemampuan menulis, ayo sekarang minggir dari kurikulum yang modelnya merumit-rumitkan pelajaran menulis. Ajak misalnya, ayo kita ajari siswa bagaimana caranya menulis teks sejarah. Sesuatu yang sederhana. Bagaimana kamu menuliskan sejarah bapakmu misalnya. Sederhana kan? Sederhana. Nggak usah dirumit-rumitkan teks eksplanasi kemudian. Nah itu dia. Kurikulum itu menurut saya, entah apa yang ada di pikiran mereka tentang bagaimana melatih pelajaran menulis di sekolah secara fungsional. Betul. Bukan dengan merumit-rumitkan pelajaran yang sudah rumit. Kita sambung di tempat yang berbeda. Tadi mengenai materi, Pak. Materi yang tentang kaidah-kaidah bahasaan cuma jadi materi sisipan di satu tema besar, misalnya contoh kayak teks negosiasi, teks eksplanasi, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak tuh persoalannya itu sebenarnya ada di kurikulumnya kah? Atau memang sudah seharusnya seperti itu? Mengajar menulis itu kan seharusnya diawali belajar menulis dulu.
belajar menulis dulu. Menanamkan kesadaran tentang bagaimana mengorganisasi tulisan. Ya tidak secara khusus. Jadi pembelajaran menulis itu beda dengan pembelajaran tata bahasa. Jadi pembelajaran tata bahasa itu harus mengikuti pelajaran menulis, bukan pelajaran menulis mengikuti pelajaran tata bahasa. Di situ pentingnya umpan balik. Umpan balik. Jadi ada saran penting bagi guru yang ingin melakukan umpan balik kepada siswa. Umpan balik ini seperti pedang bermata dua. Dia penting, tapi kalau salah dia bisa memporak-porandakan keinginan orang untuk menulis. Atau para penulis pemula yang sedang. Karena itu koreksi, yang namanya koreksi itu jangan memfokuskan pada hal-hal yang minor. Jadi diproses dulu. Kalau misal Mas Akbar ingin mengajarkan kemampuan menulis paragraf misalnya, menulis paragraf atau menulis kalimat yang benar lah dulu. Tapi jangan mengajarkan kalimat itu atau mengajarkan tata bahasa secara terpisah sebagai sesuatu tata bahasa itu sendiri. Minta dia menulis. Ketika dia menulis, dia kan mampu sudah membuat mana kalimat, mana frase, nah di situ siswa bisa saja salah melakukan penulisan kata, salah meletakkan tanda baca, belum mampu membuat paragraf atau kumpulan-kumpulan kalimat, tetapi itu bukan paragraf, gitu. Karena konsep paragraf itu kan satu ide, satu kumpulan kalimat. Nah, yang memiliki satu gagasan utama, satu gagasan utama yang utuh terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelasan. Kan tampaknya secara teoritis itu mudah, kan? Tetapi ketika dia dilakukan dalam menulis, dan menulis pula itu bisa salah. Nah itu dulu hal-hal yang dasar itu ditanamkan. Bagaimana ini satu gagasan ini sudah satu paragraf atau kapan dia harus pindah ke paragraf berikutnya, supaya dia tidak menulis satu tulisan panjang tidak ada pemisahnya. Karena ya itu kan satu pengetahuan, karena mereka tidak tahu tentang tulisan itu harus dibagi menjadi beberapa paragraf. Kapan dia harus membaginya dia belum tahu. Tapi biarkan dulu dia menulis, menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Itu latihan dasar pertama sih. Jadi guru jangan nah kalau kita lihat di pembelajaran menulis ya, itu kan dia seolah terpisah gitu. Dia suruh mengidentifikasi teks terus dipisahkan. Apa gunanya? Itu kan pekerjaan ilmuwan yang ingin merinci teks. Impiannya kan ke sana. Kalau begitu caranya, menulis tidak akan pernah selesai dikerjakan oleh kurikulum. Jadi caranya kurikulum memandang, saya curiga kurikulum begini Mas. Jadi kurikulum tentang menulis yang ada sekarang itu ingin menciptakan ilmuwan bahasa, bukan orang yang terampil berbahasa. Itu dua hal yang berbeda. Seperti orang terampil membuat pakaian dan orang yang cuma tahu ilmu tentang pakaian. Suruh membuat tidak bisa, tapi dia tahu jenis-jenis pakaian, tahu jenis-jenis makanan, suruh masak bikin satu tidak bisa.